Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sereha, absen 4 dari 11 TDK 1 SMKN 26 Jakarta. Saya akan melaporkan hasil resensi buku non-fiksi yang saya baca. Judulnya yaitu Pendidikan Karakter Berbasis Sastra, Solusi Pendidikan Moral yang Efektif. Dikarang oleh Rohina M. Nur. Penerbitnya yaitu Arus Media. Tahun terbitnya itu tahun 2011. Buku ini merupakan cetakan pertama dengan tebal 175 halaman. Harganya relatif murah, yaitu Rp25.500. Informasi penting yang terdapat di dalam buku pada setiap bab. Di bab pertama, penulis menjelaskan tentang apa itu sastra dan apa hubungan antara sastra, agama, dan revolusi sosial. Penulis juga menjelaskan tujuan serta peran sastra dan agama dalam revolusi sosial. Di bab kedua, penulis menjelaskan tentang fungsi sastra sebagai pembentuk kepribadian. Penulis menjelaskan sastra sebagai pembentuk karakter anak. Penulis juga menjelaskan strategi penanaman nilai-nilai agama, mengingat anak-anak saat ini mengalami krisis moral dan keteladanan. Di bab ketiga, penulis menjelaskan tentang pentingnya pembinaan karakter anak sejak usia dini, berbasis sastra. Di bab ini dibahas pula tentang apa itu sastra anak dan tahapan perkembangan minat sastra pada anak. Di bab 4, penulis mengkritik pendidikan sastra di sekolah dengan banyaknya problematika dalam pendidikan sastra, seperti tugas dan peran guru sastra yang kurang maksimal, serta kurangnya buku sastra yang disediakan sekolah. Di bab ini, penulis juga memberikan metode serta cara pendekatan dalam pembelajaran sastra. Di bab kelima, penulis membandingkan pendidikan sastra di negara lain seperti Jepang, Malaysia, dan Eropa. Penulis juga membahas kurikulum pembelajaran sastra di Indonesia. Di bab ini, penulis juga menjelaskan kriteria guru untuk pengajaran sastra yang profesional. Di bab terakhir, penulis menjelaskan tentang perkembangan sastra di Indonesia dari tahun ke tahun. Kelebihan buku ini itu sangat penting sebagai rujukan awal pendidikan karakter berbasis sastra bagi orang awam atau para orang tua pada umumnya dan orang yang berkecimpung dalam pendidikan karakter atau pengajaran sastra pada khususnya. Bahwa pendidikan karakter yang esensial bisa dilakukan dengan medium sastra, dan hal ini akan menjadi terobosan di tengah gejala merosotnya moral di masyarakat. Kekurangan dari buku ini yaitu buku ini membahas secara menyeluruh mengenai ruang lingkup sastra dikaitkan dengan perannya sebagai media dalam pendidikan karakter. Namun, pembahasan mengenai pendidikan karakter, pentingnya moral itu sendiri sedikit kurang jika dibandingkan dengan pembahasan mengenai sastra. Di samping itu, karena buku ini merupakan cetakan yang pertama, terdapat beberapa kalimat yang tidak lengkap. Begitu pula dengan paragraf yang isinya tidak sesuai dengan judul subbabnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.